Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk dapatkan analisis kebijakan publik lainnya. Sudah 4 tahun lebih, satu nama masih menggantung di udara tanpa jawaban. Harun Masiku, orang yang disebut menyuap komisioner KPU, punya jaringan politik, punya uang, dan tiba-tiba hilang. Kata aparat masih dicari, tapi pertanyaannya, dicari di mana? Di dunia nyata atau di dokumen yang sudah disimpan rapi di dalam laci? Dan sekarang, dua nama lain muncul, Muhammad Riza Khalid dan Yuristan. Sama-sama buron, sama-sama dicabut paspornya dan tiba-tiba disebut stateless. Tapi benarkah mereka kehilangan kewarganegaraan atau justru negara yang kehilangan keberanian untuk menangkap? Negara kita sedang berada di persimpangan yang sangat menentukan. Kita ingin percaya bahwa langkah mencabut paspor itu adalah bentuk ketegasan hukum. Tapi kalau itu satu-satunya langkah yang diambil oleh negara, kita sedang menyaksikan simbolisme hukum, bukan penegakan hukum. Karena penegakan hukum tidak berhenti pada pengumuman. Ia menuntut coordinated governance antara Kemenlu, Kemenkumham, Kejagung, Polri, bahkan Interpol. Tanpa sistem lintas lembaga yang solid, langkah ini hanya akan jadi headline media, bukan substantive justice. Dan rakyat tahu, yang mereka tunggu bukan konferensi pers tapi hasil konkret, pengejaran, ekstradisi, dan penangkapan buron koruptor. Publik sekarang ramai dengan istilah stateless. Padahal, istilah stateless itu bukan sekedar kata keren dari film mata-mata atau agent spy. Dalam hukum internasional, stateless person adalah orang yang tidak diakui oleh negara manapun sebagai warganya. Bukan orang yang sekedar dicabut paspornya. Artinya, pencabutan paspor tidak otomatis membuat seseorang kehilangan kewarganegaraan. Kecuali ada keputusan hukum yang jelas melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi, kalau paspor dicabut tapi tidak ada tindak lanjut penegakan hukum, itu bukan ketegasan, itu hanya simulasi, pura-pura tegas. Seolah-olah pemerintah ingin terlihat keras, lihat kami sudah cabut paspor para buron koruptor. Tapi mari jujur, tanpa red notice, tanpa kerjasama Interpol, tanpa perjanjian ekstradisi aktif, apalah arti semua itu? Kebijakan publik tanpa implementasi itu seperti papan nama tanpa isi, kosong. Kalau negara serius, seharusnya ada integrasi sistem pelacakan lintas negara, memanfaatkan biometric database, Interpol network, atau mutual legal assistance treaties. Tapi, karena koordinasi kita masih lemah, bahkan antar lembaga dalam negeri, menegakkan hukum sering terjebak dalam jurisdictional ego, yaitu di mana mereka semua merasa berwenang, tapi tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Sebenarnya, kita tahu negara bisa bekerja secara efektif, kalau mau. Contohnya, Maria Pauline Lumowa, salah satu tersangka pelaku pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru, melalui letter of credit fiktif senilai 1,7 triliun rupiah. Ekstradisi Maria Lumowa berhasil dilakukan berkat kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Serbia. Dan setelah ekstradisi berhasil, sekarang Maria divonis 18 tahun penjara. Artinya, kemampuan teknis dan operasional itu ada, tapi yang sering hilang adalah political will, kemauan. Dan disinilah fungsi kebijakan publik diuji. Bukan pada kemampuan membuat aturan, tapi pada keberanian menegakkannya terhadap yang berkuasa. Kalau bisa ditangkap satu, kenapa yang lain dibiarkan hilang? Jawabannya mungkin sederhana, tapi pahit. Karena ternyata tidak semua orang di Republik ini diperlakukan setara di hadapan hukum. By the way, kalau kamu merasa analisis seperti ini penting, jangan lupa subscribe, like, share video ini, karena kesadaran publik adalah fondasi pertama dari perubahan hukum yang nyata. Kita masih ingat Joko Chandra, koruptor yang tidak kabur melalui perbatasan gelap, tapi justru lewat birokrasi resmi. Pindah kewarganegaraan, berganti identitas jadi Joe Chan, dan bertahun-tahun negara membiarkan. Padahal dalam sistem kebijakan publik, kasus seperti ini seharusnya bisa dicegah lewat integrasi immigration intelligence dan financial monitoring. Tapi ketika hukum masih bermental reaktif, koruptor justru selalu lebih cepat beradaptasi daripada sistem yang mengejarnya. Hari ini saat kita dengar paspor Riza Khalid dicabut, pertanyaannya itu bukan kapan dia akan ditangkap, tapi paspor negara mana yang sekarang ia pakai. Kalau sistem tidak berubah, Riza Khalid akan jadi Joko Chandra jilid 2. Dan rakyat hanya jadi penonton ulangan dari film yang sama. Dan negara akan selalu ketinggalan dan bahkan kalah dari koruptor. Masalahnya bukan individu, tapi pola kebijakan. Kita punya daftar pencarian orang yang menguap, DPO yang baru muncul setelah kasusnya kadaluarsa, dan DPO yang justru masih aktif dalam bisnis dan politik. Ini bukan sekedar soal hukum, tapi governance failure. Ketiadaan public accountability mechanism yang membuat setiap kasus buron bisa menghilang tanpa jejak. Dan di titik ini, publik mulai lelah bertanya,
Apakah hukum di negeri ini hanya tegas pada yang miskin, tapi sopan terhadap yang punya akses kekuasaan? Kalau orang dengan koneksi bisa lenyap begitu saja, apa yang tersisa dari janji konstitusi bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum? Rakyat ingin percaya bahwa Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia masih bekerja demi hukum, bukan demi kekuasaan. Tapi kepercayaan publik tidak gratis. Ia dibangun dari transparansi, accountability, dan performance. Rakyat membayar pajak setiap hari, menggaji para pejabat dan aparat hukum, bukan untuk melihat mereka hanya membuat alasan. Yang rakyat minta sederhana. Gunakan kecerdasan, akses, dan teknologi negara bukan untuk melindungi kepentingan politik, tapi untuk menegakkan keadilan publik. Kalau negara bisa men-trace data warga negara dengan IKTP dan NPWP, mengapa data buronan justru sangat sulit untuk ditemukan? Sebelum saya simpulkan, kalau kamu setuju, hukum seharusnya bukan jadi panggung politik, bantu sebarkan video ini. Like, komen, dan share biar lebih banyak orang melek hukum dan kebijakan publik. Jadi, kepada kejaksaan, kepolisian, dan imigrasi, buktikanlah bahwa kalian bukan hanya penjaga sistem, tapi juga penjaga moral bangsa. Rakyat sudah membayar mahal dengan pajak, dengan kepercayaan, dengan waktu hidup mereka untuk satu hal, bernama keadilan. Sekarang giliran kalian membayar kembali. Bukan dengan pencitraan, bukan dengan alasan, bukan dengan siaran pers, tapi dengan hasil nyata. Dan hukum yang hidup sampai tuntas. Karena kalau hukum berhenti di meja birokrasi, maka kita bukan kehilangan buronan saja, kita kehilangan arah negara.